Oke, selamat sore Mbak. Selamat sore, Mbak. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Kabar saya luar biasa hari ini, Mbak, karena saya tadi ditraktir teman saya makan. Wah, iya seru ya. Seru, Mbak. Pasti senang banget ditraktir makan. Iya. Kayak apa sih namanya tuh? Uang jajan tuh jadi aman gitu ya, karena Iya, Mbak. makanan jatah hari ini tuh ditraktir sama teman ya. Iya. Oke, gimana perjalanan dari rumah ke sini Mbak? Perjalanannya cukup lancar, Mbak, karena sore hari tuh orang-orang pada cari makan, jadi transportasinya lebih cepat gitu, Mbak. Oh iya ya. Nggak padat. Oke, ya apalagi bertolak belakang ya, yang dimana tuh orang-orang tuh pada pulang ke sana sedangkan Mbak kesini, jadinya Iya. nggak macet gitu ya, Iya. enak juga kebagian dudukannya. Mm-mm. Nah, oke Mbak tahu kalau misalkan di sini kita mau ngapain? Kita mau ngelakuin sesi konseling, Mbak. Iya benar sekali, di sini di ruangan ini kita akan melakukan sesi konseling pertemuan kita yang kedua ya Mbak. Iya. Oke, alangkah baiknya sebelum kita memulai sesi konseling kita berdoa terlebih dahulu agar sesi konseling kita dapat berjalan dengan lancar tanpa ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Doa akan kita lakukan menurut kepercayaan kita masing-masing. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik Mbak. Jadi di sini kita akan melakukan sesi konseling. Sesi konseling akan berjalan dari 30 sampai 45 menit ke depan. Jadi di sini Mbak itu bisa menceritakan hal-hal yang memang mengganjal di hati Mbak atau kepikiran dalam pikiran Mbak sehingga mengganggu aktivitas Mbak sehari-hari. Mbak bisa menceritakan kepada saya dengan secara terbuka, tanpa ada rasa takut, rasa malu, karena sesi konseling ini dia didukung sama 12 asas. Salah satunya adalah asas kerahasiaan dan juga asas keterbukaan. Jadi Mbak kalau misalkan mau cerita seterbuka mungkin kepada saya tanpa harus ditutup-tutupi, tanpa malu lah, nggak mau cerita nggak apa-apa, langsung diceritain aja ke saya. Misalkan Mbak mau nangis-nangis nggak apa-apa, langsung diceritain seterbuka mungkin, karena data dan informasi atau rahasia cerita yang Mbak ceritain ke saya itu nggak akan bocor ke orang lain. Itu hanya saya saja yang tahu dan saya tidak akan menyebarluaskan cerita dan data atau informasi dari Mbak kepada orang lain. Jadi di sini tuh memang aman banget, cuman yang mengetahui cerita Mbak itu cuman saya, Mbak dan Tuhan saja yang tahu. Jadi Mbak tuh nggak perlu takut untuk terbuka kepada saya, gak apa-apa, terbuka aja, luapin apa yang ada di dalam hati Mbak. Oke, paham Mbak? Paham, Mbak. Oke, jadi tujuan dari sesi konseling pertemuan kedua ini, tujuannya adalah membuat Mbak meninggalkan kebingungan tersebut dan memiliki keputusan yang benar-benar ingin Mbak ambil. Nah, untuk sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sampai sini cukup, Mbak. Oke. Apakah Mbak sudah siap ingin melakukan konseling? Sudah siap. Perasaan Mbak saat ini dari rating 1 sampai 10 ada di angka berapa perasaan Anda saat ini? Ada di angka 5, Mbak. Karena Oh. saya lagi ngalamin bingung total gitu, Mbak. Oh, jadi di angka 5 ya, masih merasa kebingungan dan belum menemukan petunjuk bagaimana keluarnya untuk memilih karir mana yang akan diprioritaskan ya Mbak? Iya, Mbak. Oke, jadi kita di sesi konseling ini memang tujuannya ingin menentukan karir mana yang akan Mbak pilih. Oke, Mbak. Oke Mbak, jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah melakukan sesi konseling pertemuan pertama, dan yang dimana di situ saya sudah melihat data-data Mbak dan juga
Mbak memang ada masalah keraguan atau kebingungan untuk memilih karir, yang dimana di situ ada 3 karir yang mau Mbak pilih. Yang pertama itu jadi guru BK atau konselor, terus yang kedua itu ingin menjadi HRD ya, dan yang ketiga itu ingin menjadi pembisnis, ya kan? Nah, di sesi sebelumnya Mbak sudah menceritakan mengapa Mbak tuh memilih ketiga karir tersebut. Nah, di sesi kedua ini, di pertemuan konseling kita yang kedua ini, Mbak boleh menceritakan lebih dalam lagi mengapa Mbak ini ragu dengan 3 karir yang sedang Mbak ingin capai. Oke Mbak, saya tuh bingung banget karena saya kan sebenarnya sudah masuk di jurusan bimbingan konseling ya Mbak, sudah semester 4 juga. Saya juga merasa sangat cocok dengan lingkungan yang ada di dalam prodi saya ini. Saya nggak ngerasa kalau ini suatu salah jurusan atau apalah, saya nggak ngerasa seperti itu. Dan memang kalau misalkan ditarik dari awal, saya tuh pengennya jadi ngambil jurusan psikologi Mbak, tapi karena saat itu finansialnya kurang untuk mendaftar di jurusan psikologi, akhirnya disarankan masuk BK aja. BK juga 11-12 lah anaknya dari psikologi gitu. Jadi saya setuju aja gitu. Dan saya juga nggak ngerasa kayak aduh gimana ya ngejalaninnya gitu. Saya jalanin dengan penuh kesadaran gitu Mbak. Nah, dan saya mulai merasa bingung ini juga baru-baru ini sih Mbak, karena melihat dengan situasi yang ada, saya lihat kayak kondisi ekonomi saat ini memang sangat-sangat mengkhawatirkan bagi saya, sehingga itu menjadi fokus utama saya untuk meniti karir akhirnya. Padahal awalnya saya kayak merasa wah sudah tenang banget nih masuk BK, bisa langsung ke guru BK. Tapi setelah dipikir-pikir ada plus minusnya juga jadi guru BK, kayak harus menyesuaikan lagi di lingkungan yayasan atau lingkungan sekolahnya itu yang mungkin aja berbeda dari lingkungan sekolah saya dulu. Kalau misalkan di sekolah saya itu bolehnya pakai sepatu hitam putih, di sekolah ini harus pakai hitam gitu. Tapi meskipun saya jadi guru, saya kan harus memandang peraturan yang baru gitu ya. Jadi kayak selama ini saya memandang peraturan sekolah tuh ya sekolah saya SMA, saya kalau jadi guru BK saya harus pelajari lagi nih peraturan yang ada di sekolah yang saya tempuh gitu. Selain itu yang menjadi fokus utama kebingungan saya, karena saya tuh merasa kayak saya kan sudah sekolah nih dari kelas 1 6 tahun, SD itu 6 tahun, SMP 3 tahun, lalu dilanjut SMA 3 tahun, kemudian perkuliahan juga bertahun-tahun gitu. Semoga saja 3,5 tahun gitu ya Mbak ya. Dan saya ngerasa wah hidup saya dipenuhi dengan pendidikan, dan saya pun mengambil jurusan yang di fakultas pendidikan, sehingga saya wah benar-benar di dalam lingkungan pendidikan gitu. Terus belum lagi setelah lulus memang hal yang memang harusnya dilaksanakan adalah menjadi guru, yang otomatis masuk lagi ke sekolahan gitu. Itu sebenarnya bukan kepikiran saya sendiri, tapi ada yang ngucapin kayak gitu, yaitu guru. Saya langsung kayak kepikiran kayak ya saya juga gitu lagi, kepikiran kayak ya jadi guru juga nih, bertahun-tahun sekolah terus nanti lulus kuliah jadi guru, wah apa enggak di lingkaran itu terus gitu. Dan rasanya kayak waduh kok membayangkannya aja saya tuh udah kayak boring, dan kayak wah nggak kebayang kayak bagaimana perjuangannya gitu, harus bertahan di lingkungan sekolah itu gitu kan. Belum lagi kayak harus pokoknya saya tuh
saya tuh sebenarnya ya Mbak, bingungnya itu karena sebenarnya saya nyaman, tapi kondisi saat ini tuh membuat saya menjadi berpikir kayak, aduh, guru BK belum tentu gajinya oke, terus belum tentu lingkungan sekolahnya oke, belum tentu sayanya oke di lingkungan itu gitu kan. Nah, terus saya kepikiran jadi kayak HRD gitu, karena bimbingan konseling itu juga ada kemungkinan menjadi HRD gitu ya. Saya juga jadinya apa jadi HRD aja ya, karena sebetulnya Mbak, cita-cita saya sejak awal itu adalah bekerja kantoran. Entah kenapa saya tuh tergila-gila atau termotivasi gitu menjadi pekerja kantoran gitu. Saya kayak merasa kalau pekerja kantoran tuh rasanya kayak ini baru kerja gitu, karena saya memang sudah terdoktrin mungkin ya dari kecil, melihat papa saya pulang kerja pakai pakai pakaian kemeja, bawa tas kerjanya itu kayak, dan gajinya pada saat itu memang lumayan. Saya ngerasa wah itu memang kerja nih, baru kerja. Terus saya merasa apa ya yang bisa dijadikan pekerjaan setelah guru BK, HRD. Saya merasa kayak oh saya bisa jadi HRD, namun yang saya khawatirkan adalah menjadi HRD itu bukan suatu hal yang mudah. Memang banyak hal-hal yang saya perlu pelajari lagi, mulai dari SDM yang harus dimasukkan ke dalam kantor, dan banyak lah, dan itu menurut saya memang lebih dikuasai oleh anak-anak psikologi, sehingga saya merasa kayak wah kalau jadi HRD PR besar gitu. Nah akhirnya saya kepikiran gini, buka bisnis aja kali ya, itu memerlukan modal. Setelah modal diputar menjadi hasil itu bisa menghasilkan uang gitu, karena pikiran saya masih kayak abstrak dan kayak saat ini pikiran pendek lah, jangka pendek gitu, belum jangka panjang gitu. Saya mikir kayak bakal buka bisnis meskipun belum ada bayangan, tapi saya tahu gitu bisnis itu sangat menjanjikan di masa yang akan datang Mbak, karena keluarga saya juga datang dari keluarga pebisnis. Nenek saya adalah seorang penjual, pedagang, bisnis kelapa sawit juga di kampung kakek yang mengelola. Jadi saya ngerasa itu sangat menjanjikan Pak, karena bisnis mungkin akan redup tapi tidak akan mati menurut saya. Jadi sekarang yang menurut saya lebih relevan ya bisnis, tinggal saya cari bisnis apa yang saya cocokin gitu. Tapi memang saat ini saya mengetahui betul kalau saya tuh memiliki kekurangan hitung-hitungan. Saya tuh nggak bisa ngitung gimana omset, gimana pemasukan, pengeluaran yang harus dikeluarkan. Kalau di bisnis sendiri saya kepikirannya, karena bisnis itu menurut saya tidak akan mati dan sangat relevan untuk di masa depan, jadi saya kepikiran, oh kayaknya saya harus bangun bisnis, karena saya juga datang dari keluarga pebisnis Mbak. Kayak nenek saya buka jualan, kakek saya tuh punya bisnis kelapa sawit. Jadi saya merasa, oh apa bisnis aja. Tapi saat ini saya tahu betul kalau saya tuh memiliki kekurangan di bagian bidang ekonomi. Jadi bisnis itu memang kayak jadi cadangan untuk saya Mbak. Saat ini masih kepikirannya ya HRD gitu Mbak. Oke Mbak, terima kasih ya sudah memberi cerita. Tadi Mbak mengatakan kalau misalkan masuk BK itu juga keinginan Mbak sendiri ya, tanpa ada paksaan. Memang di awalnya tuh Mbak pengen masuk jurusan psikologi, akan tetapi memang ada hambatan di finansial. Jadi saudara Mbak atau orang tua Mbak menyarankan untuk masuk BK, karena BK itu 11-12 sama psikologi memang vibes-nya itu nggak berbeda jauh gitu kan ya. Nah terus akan tetapi Mbak tuh mikir kalau misalkan Mbak terus di BK, Mbak tuh dari SD itu kan dari sekolah SMP 3 tahun, terus SMA 3 tahun, dan sekarang kuliah itu 3 tahun setengah, kalau enggak paling lama tuh 4 tahun ya Mbak. Di situ Mbak mikir kalau misalkan itu tuh udah dari kecil sampai dewasa tuh di sekolah, terus Mbak mikir nanti kalau misalkan kerja juga di sekolah tuh Mbak tuh kayak berputar di lingkungan itu aja gitu kan ya. Jadi Mbak tuh kayak pengen apa ya, pengen nyoba hal baru, dan Mbak juga belum siap gitu dengan lingkungan yang ada di sekolah tertentu, karena kan
Mbak tidak mengetahui lingkungan sekolah nanti Mbak kerja tuh kayak gimana, karena yang Mbak pikirkan itu hanya sekolah di SMA Mbak aja, yang dimana kayak boleh pakai sepatu hitam putih. Mbak tuh cemas kalau misalkan nanti di lingkungan sekolah baru, di lingkungan sekolah Mbak bekerja itu akan lebih ketat, atau mungkin aturan berpakaiannya juga akan lebih modern dan lebih teratur gitu kan ya. Terus sehingga Mbak juga berpikir pengen menjadi HRD gitu kan ya, karena Mbak bilang tadi jadi guru BK juga pasti bisa jadi HRD. Terus yang untuk yang ketiga, Mbak bilang kalau misalkan Mbak itu dari kecil pengen jadi orang kantoran gitu, yang dimana Mbak tuh memandang kalau misalkan orang kantoran itu benar-benar kerja gitu kan, karena melihat dari papa Mbak juga gitu, kalau pulang kerja tuh bawa tas kantornya, terus pakai kemeja rapi, sehingga Mbak berpikir kalau itu tuh beneran kerja gitu kan. Ditambah juga dari nenek Mbak juga itu adalah pembisnis yang dimana memiliki lahan sawit gitu kan. Jadi Mbak berpikir kalau misalkan bisnis itu mungkin akan redup tapi nggak akan hilang gitu kan. Tapi di situ juga Mbak mengatakan bahwa Mbak juga ada kekurangan di bidang ekonomi, yang dimana dalam hitung-hitungan mungkin ya, dan mungkin di zaman sekarang juga kan apalagi kalau misalkan di bisnis kayak gitu tuh memang harus bisa Excel. Jadi di situ Mbak cemas karena di kekurangannya nggak bisa hitung-hitungan, terus juga mungkin belum mendalami Microsoft Excel dan lain sebagainya. Nah, di sini saya mau tanya Mbak, untuk HRD, apakah Mbak sudah memiliki pengalaman, misalkan mengetahui informasi HRD itu seperti apa dan bekerjanya kayak gimana, apa yang harus dibutuhkan, kekurangannya apa, apakah Mbak sudah mengetahuinya? Kalau saya sendiri baru cari tahu pekerjaan HRD itu seperti apa. Untuk syarat-syarat lainnya tuh saya belum cari tahu, karena memang itu pemikiran pendek saya, karena menurut saya ini sangat ingin berbeda gitu ya. Jadi saya merasa kalau jadi guru BK itu nggak cuma jadi guru BK, jadi jurusan BK itu lulusannya nggak cuma jadi guru BK kok gitu. Jadi saya ngerasa saya pengen lari dari guru BK itu sih Mbak. Oh iya, jadi ingin mencoba hal yang baru ya, meskipun Mbak baru mendapatkan informasi sedikit mengenai HRD. Oke, saya ingin bertanya mengenai bisnis nih Mbak. Apakah Mbak sudah ada gambaran atau mungkin sudah mempersiapkan untuk bisnisnya ke depan, kayak contoh nabung atau catatan apa aja yang harus dibutuhkan untuk menjadi bisnis? Jangan jauh-jauh dulu deh. Saya mau tanya, Mbak tuh kepikiran ingin membangun bisnis apa? Oke, jadi kalau bisnis memang saya kan memang melihat contoh dari keluarga saja. Jadi saya juga belum menemukan yang cocok ya Mbak. Tapi untuk saat ini yang menurut saya relevan itu bisnis berbisnis kayak buah-buahan ataupun sayur-sayuran Mbak. Karena saya sendiri memiliki lahan kangkung bayam yang dimiliki oleh ayah saya, papa saya. Jadi saya ngerasa saya bisa contoh itu gitu. Jadi saya bisa tambahkan dengan buah-buahan gitu ya Mbak. Jadi karena harga buah saat ini sedang melonjak, saya merasa kalau itu bisa dimanfaatkan gitu. Tapi untuk hal-hal yang lainnya itu memang saya belum persiapkan dengan baik sih Mbak, menurut saya. Oke, jadi sampai saat ini Mbak baru memikirkan ingin memiliki bisnis buah-buahan, yang dimana ingin melengkapi bisnis dari papa Mbak, yang dimana sekarang memiliki bisnis sayuran dan akan dilengkapi sama Mbak di masa depan nanti dengan bisnis buah-buahan. Iya. Nah, akan tetapi Mbak juga belum mempersiapkan itu dengan matang, belum mengetahui kayak bagaimana cara menghitung keluar masuk uang, belum kepikiran untuk belajar mengelola uang yang benar seperti apa, terus mengurus pengeluaran dan masuknya uang seperti apa, dan bagaimana cara mengetahui buah-buahan yang sehat itu seperti apa gitu kan ya. Mbak hanya baru mengetahui tentang gambaran ingin punya bisnis apa gitu kan ya. Mbak. Oke Mbak,
Saya ingin tanya, untuk dukungan dari orang tua, apakah orang tua itu memang mendukung Mbak menjadi bisnis, HRD, atau guru BK dari salah satu itu, atau memang orang tua Mbak itu mendukung ketiganya? Tapi kalau misalkan orang tua itu mendukung dari salah satunya, Mbak bisa ceritakan siapa yang mendukung Mbak lebih condong ke guru BK, lebih condong ke HRD, dan lebih condong ke bisnis. Menurut saya kedua orang tua saya itu benar-benar menyerahkan pilihan karirnya kepada anaknya, sehingga apa yang saat ini saya geluti, yang menjadi gambaran orang tua saya ya memang jadi guru BK, dan itu mereka setujui dan dukung. Terutama mama saya seorang guru juga Mbak, jadi dia ngerasa kalau itu benar-benar menjadi hal yang positif untuk dia, kayak wah saya ada penerus gurunya, karena kakak saya bukan jurusan guru, adik saya bukan juga jurusan guru, jadi hanya saya di keluarga yang melanjutkan menjadi penerus mama gitu. Namun meskipun seperti itu, mama kayak nggak menutup kemungkinan kalau misalkan saya mau ngambil HRD, mama akan dukung, jadi semuanya akan didukung oleh mama. Tapi kalau papa sendiri, papa sebenarnya dukung juga, namun papa tuh selalu menjejelkan saya dengan kayak bisnis tuh nggak bakal mati, bisnis tuh nggak bakal habis-habisnya gitu. Mau bangkrut juga tetap aja ada ide baru dan inovasi baru. Jadi bisnis itu akan tetap melindungi perekonomian yang ada saat ini gitu. Jadi papa saya juga cerita kalau dia tuh ada rencana kayak bangun bisnis, buka rumah makan gitu. Jadi kayak saya ngerasa oh saya sebenarnya tuh dimotivasi loh di bagian bisnis ini gitu. Jadi saya ngerasa sebenarnya dua-duanya condong ke guru BK ya Mbak, tapi untuk papa sendiri dia ada satu bidang yang memang dia fokusin, kayak selain jadi guru BK kamu juga bisa bangun bisnis gitu. Tapi saya merasa kalau misalkan harus dua-duanya, saya harus putar otak, dan kayak itu bakal membuat rencana yang baru sih Mbak, harus membuat rencana yang baru gitu Mbak. Oke, jadi untuk kedua orang tua memang mendukung ya apa yang karir anaknya inginkan gitu kan. Cuman tadi memang papa Mbak tuh menekankan bahwa bisnis itu tidak akan redup. Jadi beliau tuh memang memiliki harapan selain Mbak menjadi guru BK, Mbak juga bisa menjadi pembisnis gitu. Karena pembisnis itu memang kan penghasilannya lebih besar gitu kan ya, akan membantu perekonomian atau finansial keluarga. Dan Mbak juga tadi sudah bilang kalau ibu Mbak juga kan seorang guru, jadi ibu Mbak tuh selalu mendukung Mbak memilih karir apapun. Yang pertama tuh karir menjadi guru BK gitu, karena beliau berpikir bahwa akan ada yang meneruskan dia untuk menjadi guru gitu kan ya. Tapi di sisi lain juga mamahnya Mbak itu mendukung kalau misalkan Mbak juga menjadi HRD juga tidak apa-apa gitu kan ya. Kalau saya boleh tahu, Mbak itu anak keberapa dari berapa bersaudara Mbak? Saya anak kedua dari 3 bersaudara Mbak. Oh, anak kedua dari 3 bersaudara ya. Oke, tadi kan Mbak sudah menceritakan dukungan dari orang tua. Boleh saya mengetahui dukungan dari kakak dan juga adik Mbak tuh seperti apa? Mereka mendukung Mbak tentang pemilihan karir Mbak tuh di masa depan. Kalau kakak dan adik saya tuh ya mereka menyerahkan gitu sih Mbak. Jadi kayak mereka tanya sebentar lagi magang, kayak emang magangnya di mana gitu, udah dapet sekolahnya. Terus kayak mereka pengen tahu apa sih yang dilakuin di magang. Nah kalau adik saya sendiri, karena dia fokusnya bidang ekonomi ya Mbak, dia jurusan ekonomi. Kalau kakak saya itu bidang teknik, dia teknik informatika, jadi berbeda jauh kita bertiga. Nah mereka tuh dukung, dan kalau misalnya adik saya tuh juga memiliki pandangan seperti papa saya. Dia bilang kalau sebenarnya bisnis bisa dilakukan. Terus dia bilang bisnis itu bukan berarti kayak main saham dan lain-lain ya Mbak, tapi kayak berdagang gitu ya Mbak. Dia ngerasa kalau bisnis berdagang itu fleksibel. Dia selalu bilang kalau jadi di sekolahan
kamu pasti terikat dengan aturan di sekolah gitu. Makanya saya berpikir gitu. Nah, kalau adik saya bilang kalau buka usaha, karena dia memang mau buka usaha fleksibel, kita yang atur sendiri, kita yang ngurus jam kerja kita. Maksudnya bukan berarti nggak ada jam kerja, tapi kayak kita yang megang penuh, jadi nggak ada yang ngatur. Kita yang mengatur, kita yang mendapatkan hasil, kita mengatur gitu. Jadi memang pendapat mereka tuh cukup membuat saya termotivasi dan juga kayak kebingungan sedikit gitu sih Mbak. Oke, jadi untuk saudara-saudara Mbak, entah itu adik ataupun kakak, memang mendukung Mbak untuk memilih karir apapun, akan tetapi mereka sama juga kayak papa Mbak yang dimana menekankan bahwa bisnis itu memang karir yang efektif, yang dimana tuh nggak bisa redup, terus juga memang contohnya tuh perdagangan, nggak yang main saham seperti di film-film itu kan ya. Nah, di situ juga saya mengetahui bahwa memang keluarga Mbak ini sebenarnya tuh mendukung dari salah satu anggota keluarganya gitu, akan tetapi mereka memberikan motivasi tambahan gitu untuk memilih karir lain gitu kan ya, selain menjadi guru BK agar masa depannya juga bisa terjamin gitu ya Mbak. Iya Mbak. Oke Mbak, kita balik lagi ke identitas Mbak yang dimana sekarang Mbak adalah mahasiswa bimbingan konseling semester 4. Untuk perkuliahan di bimbingan konseling, apakah Mbak itu sekarang ada hambatan atau mungkin kurang semangat untuk melakukan perkuliahan, malas datang ke kampus, dia mau ngerjain tugas gitu, atau mungkin ada pikiran-pikiran yang mengganggu Mbak gitu sehingga menghambat perkuliahan Mbak sekarang? Kalau misalkan ada, boleh diceritakan. Sebenarnya hambatannya itu nggak ada ya Mbak. Jadi saya melakukan perkuliahan secara sadar dan saya menyadari penuh kalau itu tanggung jawab saya. Saya melakukan dengan penuh sukacita menjalankan kuliah ini. Namun memang karena sudah menjalani semester 4 lalu lanjut semester 5 yang akan terjun ke dunia lapangannya, saya merasa kalau saya itu perlu memikirkan ini gitu. Jadi akibatnya di semester 4 ini lumayan rutin, kayak sering kepikiran, aduh jadi guru BK nih sebentar lagi gitu, harus lepas dari dunia bebasku ini gitu. Jadi ada rasa cemas kayak, waduh lepas dari duniaku yang menurut saya ini dunia yang benar-benar lagi dunia yang benar-benar saya idam-idamkan, kayak bisa jalan ke sana, bisa main ke sini gitu kan. Karena kalau masih SMA kan ada jam pulangnya, tapi kalau kuliah kita bisa kayak hari ini aku pulang jam sekian ya Ma, tapi bukan berarti bohong ya, tapi itu menjadi fleksibel gitu. Kita bisa pulang jam berapa yang kita mau, tapi dengan aktivitas yang diisi dengan aktivitas yang bermanfaat dan berbobot. Itu menurut saya kegiatan yang sangat indah gitu. Tapi karena mendekati magang dan saya berpikir akan selesai ini perkuliahanku, dan saya merasa kayak, oh ini ya rasanya, dan ada rasa cemas gitu karena akan lepas dari dunia yang bebas ini, harus masuk ke dunia pekerjaan gitu sih Mbak. Oke, jadi untuk soal hambatan nggak ada ya, cuman kadang suka agak ngeluh sedikit dan cemas sedikit gitu ya, yang dimana waktu zaman SMA memang adanya kebebasan mau main ke sini, ke mana gitu kan. Sedangkan kalau misalkan di kuliah itu memang agak padat sedikit ya kegiatannya. Misalkan pulangnya juga beda-beda, pulangnya tuh udah sore, malam gitu kan. Ditambah juga sekarang Mbak udah semester 4 yang dimana mau magang. Menurut saya ya, kalau masih semester 1 sampai 3 itu masih berada di lingkungan kampus gitu. Jadi yang dimana tuh Mbak tuh memang masuk kampus tuh sesuai jadwalnya gitu kan, misalkan jam 9, jam 8, sedangkan magang nanti itu sudah mulai mengikuti anak sekolahan yang dimana jam 7 itu udah harus di sekolah gitu, dan memang harus menghadapi anak-anak juga ya di sana. Dan Mbak tuh merasa cemas gimana nanti anak-anak, karena pasti anak-anak juga memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi kadang Mbak juga merasa cemas soal hal itu ya.
Nah, oke Mbak. Saya ingin bertanya mengenai tentang dukungan orang tua juga nih. Nah, dari dukungan papa, mama, adik, dan kakak, menurut Mbak siapa nih yang menjadi patokan yang benar-benar tuh bikin Mbak tuh yakin Mbak tuh harus milih karir yang mana, karir yang benar-benar Mbak akan tentukan ke depannya tuh mau yang pilih karir yang mana gitu. Bagi saya sih mama ya, karena mama tuh orangnya fleksibel dan kayak dia nggak bakal memberatin anaknya. Jadi kalau mau jadi guru boleh gitu. Jadi mama pun bisa mengajari aku kalau jadi guru tuh gimana. Meskipun mama bukan guru BK ya mbak, gitu sih aku jadi merasa terbantu mbak. Oke, jadi Mbak tuh dari banyak anggota keluarga yang ada di dalam keluarga Mbak tuh lebih memilih mama ya, karena mama tuh yang lebih mendukung, terus seorang ibu yang dimana anak juga dekatnya dengan seorang ibu kan, ditambah mama Mbak juga seorang guru gitu, jadi senang aja gitu kalau misalkan seorang gurunya tuh dilanjutin sama Mbak gitu kan ya, ketika nanti mama Mbak udah pensiun ternyata ada yang melanjutkan yaitu Mbak gitu kan ya. Oke Mbak, saya akan mengingatkan kembali kalau misalkan Mbak kan sekarang memang lagi berkuliah di bimbingan konseling yang dimana sekarang lingkungan Mbak itu adalah pendidikan. Nah kalau untuk HRD sama pembisnis itu memang adalah karir cadangan yang memang Mbak pengen coba karena ingin mencoba hal yang baru gitu. Dan ditambah juga karena bisnis juga kan lumayan gitu ya hasil finansialnya sehingga Mbak tuh pengen mencobanya gitu kan ya. Nah kalau kita bisa melihat dari real kehidupan Mbak yang sekarang berada di lingkungan pendidikan dengan ideal hidup Mbak yang ingin kerja menjadi wanita karir, bekerja di kantoran. Sekarang saya ingin bertanya kepada Mbak, rencana konkret apa sih yang bakalan Mbak lakukan untuk dapat menentukan pilihan karir ke depannya yang benar-benar akan Mbak pilih? Saya memiliki rencana yang mbak yang konkret. Saya akan bertahan di prodi BK dengan menjadi guru BK, melanjutkan menjadi guru BK. Jadi saya bisa belajar hal baru di pekerjaan menjadi guru BK dan saya akan mencari informasi lebih banyak tentang mungkin HRD dan itu bisa menjadi karir saya yang cadangan itu bisa saya wujudkan ketika saya memang betul-betul bisa menjalaninya. Jadi saya akan menjadi guru BK terlebih dahulu, menurut saya seperti itu. Langkah konkret yang menurut saya ideal untuk saya lakukan gitu ya Mbak. Oke, jadi Mbak tuh tidak akan menyanyiakan ijazah Mbak S1 yang udah Mbak lakukan dari awal sampai lulus. Jadi ketika nanti Mbak sudah wisuda, Mbak akan menjadi guru BK terlebih dahulu. Nanti jika sudah diberikan kesempatan untuk menjadi HRD, Mbak akan melakukan itu karena menjadi guru BK itu bisa melakukan pekerjaan yang lainnya juga gitu kan ya. Nah oke Mbak, udah gak terasa ya sesi konseling kita tuh udah ada di penghujung akhir. Tapi sebelum itu izinkan saya merangkum sedikit mengenai sesi konseling kita dari awal sampai akhir. Tadi pertama kali kita di ruangan ini Mbak bercerita bahwa Mbak tuh kebingungan mau memilih karir antara jadi guru BK, jadi HRD atau membangun bisnis. Tapi di situ sebenarnya Mbak berkata kalau misalkan masuk guru BK juga itu bukanlah paksaan dari orang lain, akan tetapi keinginan sendiri yang dimana menggantikan keinginan Mbak untuk menjadi psikolog atau masuk bidang psikologi, karena guru BK itu kan vibes-nya sama gitu kan, nggak beda jauh. Nah terus Mbak juga bilang akan tetapi Mbak pengen mencoba hal yang baru, karena kalau misalnya jadi guru BK yang dimana Mbak sudah sekolah dari SD, SMP, SMA, bahkan kuliah, jadi Mbak tuh pengen mencoba hal yang baru gitu, nggak mau di lingkungan sekolah aja dengan menjadi HRD dan menjadi pembisnis. Akan tetapi dalam pembisnis Mbak sudah bilang kalau baru punya gambaran ingin mempunyai bisnis buah-buahan untuk melengkapi bisnis ayah Mbak, yaitu bisnis sayuran gitu kan ya. Akan tetapi untuk kekurangannya Mbak belum
mempelajari lebih dalam cara ekonomi tentang hitung-hitungan, keluar masuk uang, Microsoft Excel, yaitu software untuk menghitung data. Nah, untuk dukungan, Mbak juga sebenarnya sudah didukung oleh orang tua Mbak, oleh adik dan kakak Mbak, kan, tetapi memang ada dukungan yang berbeda. Mereka tuh, dari salah satu mereka tuh ada yang memang mendukung Mbak untuk menjadi guru BK, kan, tetapi memang menekankan untuk memiliki bisnis, karena bisnis memang itu adalah suatu hal yang bisa membantu keuangan keluarga gitu. Nah, terus Mbak juga sudah mengatakan bahwa sekarang Mbak di bimbingan konseling tuh nggak ada hambatan gitu kan ya, cuman ya pusing-pusing sedikit aja. Dan Mbak juga sekarang sudah memiliki rencana ke depan untuk menentukan pilihan karir mana yang Mbak akan pilih, dan Mbak mengatakan bahwa Mbak akan menjadi guru BK terlebih dahulu. Ketika sudah mendapatkan kesempatan, baru Mbak akan mengambil karir menjadi HRD gitu ya. Oke, untuk sampai saat ini saya ingin meminta refleksi dari Mbak mengenai pertemuan konseling kita yang kedua ini. Yang saya dapetin, saya refleksikan bahwa diri saya tuh sebenarnya punya rencana yang sangat-sangat banyak. Saya memiliki rencana karena pendapat orang lain, dan itu saya pertimbangkan, namun tidak saya kelola, dan kayak saya tidak cari informasi, tapi saya terima saja gitu. Jadi kayak, oh mau jadi pembisnis, mau jadi HRD gitu, karena keinginan saya gitu. Dan saya tidak melihat realita yang terjadi dalam diri saya, yaitu sudah masuk jurusan jurusan bimbingan konseling. Sehingga saat ini saya menyadari penuh bahwa jurusan yang ada saat ini adalah jembatan karir yang saya akan langsungkan gitu. Jadi saya menyadari penuh bahwa apa yang saya alami sekarang saya harus pertahankan dan saya lanjutkan gitu sih, Mbak. Oke, jadi refleksinya itu Mbak sudah menyadari bahwa sekarang karir yang pertama kali Mbak prioritaskan adalah menjadi guru BK, baru nanti mengambil karir yang lainnya gitu kan ya. Oke Mbak, di sini saya ingin bertanya, dari rating 1 sampai 10, perasaan Mbak itu ada di rating berapa? Saya merasa saat ini perasaan saya ada di 8 sih, Mbak. Oke, berarti itu sudah bagus ya. Artinya sudah perasaannya sudah, ragunya tuh sudah menghilang gitu kan. Oke Mbak, saya punya tugas untuk Mbak. Nanti ketika Mbak di rumah, tolong cari informasi kekurangan dan kelebihan dari karir menjadi guru BK, karir menjadi HRD, ataupun menjadi pembisnis. Lalu di situ Mbak tentukan mana yang cocok untuk Mbak. Di pertemuan ketiga nanti kita akan bahas. Oke Mbak? Oke, jadi karena tadi kita melakukan sesi konseling dengan doa, kita akan akhiri juga dengan doa. Oke, Mbak. Doa akan kita lakukan dengan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Oke Mbak, terima kasih ya atas partisipasi aktifnya dalam mengikuti proses konseling kita di pertemuan kedua ini ya. Oke, untuk konseling selanjutnya kita akan lakukan di ruangan yang sama, di jam yang sama, dan juga di hari yang sama.